Halo everyone, kembali lagi pada mata pelajaran ekonomi. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan membahas mengenai permintaan dan penawaran untuk ekonomi kelas 10 dengan kurikulum sekolah penggerak. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi penawaran atau supply. Pada materi ini, kita akan mempelajari mengenai pengertian penawaran, hukum penawaran, kurva, fungsi penawaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Pengertian dari penawaran itu sendiri adalah sejumlah barang atau jasa yang dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Hukum permintaan menunjukkan bahwa hubungan antar barang yang ditawarkan dengan tingkat harga berkorelasi positif atau berbanding lurus. Tentunya hal ini berlaku ketika kondisi Catrice paribus, di mana faktor-faktor selain harga yang mempengaruhi adalah tetap. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai kurva penawaran. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada tabel bahwa ketika harga 10.000 maka penawarannya 10, kemudian harganya 8.000 maka akan turun menjadi 8, sehingga hubungannya adalah korelasinya berbanding lurus ya. Kalau kita gambarkan kurvanya seperti ini. Nah, jadi bergerak dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Nah, di sini diketahui bahwa harga itu mempengaruhi jumlah penawaran barang yang ditawarkan. Selanjutnya, kurva penawaran sendiri itu ada dua. Ada yang pergerakan kurva dan pergeseran kurva. Nah, kalau pergerakan itu dipengaruhi oleh harganya. Jadi di sini misalkan dicontoh ketika harganya $1 dan berubah menjadi $3, maka permintaannya ada dari 1 berubah menjadi 5. Nah, di sini akan terjadi pergerakan. Jadi A dan C itu adalah menyebutkan pergerakan. Kemudian kalau pergeseran itu penawarannya turun atau penawarannya narik. Kalau ke kiri itu terjadi penurunan, apabila ke kanan maka terjadi penawaran. Nah, di sini kondisinya adalah harganya tetap ya. Jadi yang mempengaruhi di sini adalah harga, bukan harga, tapi adalah faktor-faktor selain harga barang itu sendiri. Nah, selanjutnya barang apa saja sih yang dapat mempengaruhi sehingga kurva penawaran itu dapat bergeser? Jadi kita akan melanjutkan mengenai belajar faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang-barang lain. Harga barang lain yang dimaksud adalah harga barang untuk barang substitusi dan barang komplementer. Hal ini disebabkan produsen dalam memproduksi suatu barang juga akan mempertimbangkan adanya barang substitusi maupun komplementer dari produk. Jadi ketika melakukan kegiatan produksi, produsen akan mempertimbangkan kedua barang tersebut. Jadi misalkan ketika misalkan rotinya naik, tapi harga berasnya turun, ya, otomatis akan terjadi pengurangan produksi pada roti karena mengingat untuk substitusinya beras itu mengalami penurunan harga. Nah, di sini konsep permintaannya berlaku ya. Selanjutnya yang kedua ada biaya produksi. Nah, biaya produksi itu berkaitan dengan jumlah pengeluaran produsen untuk memproduksi atau menghasilkan suatu produk. Karena produsen di sini akan menjual produk dengan tingkat keuntungan tertentu, maka harga dasar atau harga pokok produksinya harus diperhitungkan. Nah, dalam memproduksi suatu barang, produsen akan memperhatikan efektivitas dan efisiensi cara yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Jadi, biaya produksi ini juga mempengaruhi berapa besar harga jual sehingga dapat mempengaruhi penawaran yang diberikan. Selanjutnya ada tujuan perusahaan. Setiap perusahaan tentu ingin berusaha untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Namun, dalam praktiknya, dunia usaha juga memiliki resiko gagal yang tidak rendah. Perusahaan akan mempertimbangkan jumlah produk yang akan mereka produksi, dan itu berarti mempengaruhi jumlah barang yang akan ditawarkan.
Di samping itu, banyak nih milik pemerintah BUMN-BUMN yang tujuannya bukan hanya mencari keuntungan atau tidak mengutamakan keuntungan, melainkan kesejahteraan masyarakat atau kemaslahan dari masyarakat. Yang seperti Perum, Bulog, hal lain. Jadi harga yang mereka tawarkan itu juga kompetitif ya bagi perusahaan lain. Nah, perbedaan tujuan inilah yang akan mempengaruhi harga dari penawaran tersebut. Selanjutnya ada teknologi. Perkembangan teknologi akan mempengaruhi penawaran. Perusahaan yang menggunakan teknologi canggih akan menghasilkan barang lebih banyak dengan biaya yang lebih rendah. Nah, misalkan nih, ketika A menggunakan cara tradisional, tentu harga dasarnya itu akan lebih mahal. Berbeda dengan suatu perusahaan yang menggunakan mesin. Produknya sudah banyak, harga dasarnya bisa diminimal, sehingga keuntungan bisa diperoleh secara maksimal. Selanjutnya ada perkiraan harga di masa depan. Di sini contohnya, pada suatu kondisi tertentu perusahaan memprediksi tentang kebutuhan yang tinggi akan suatu barang atau jasa, sehingga dapat mempengaruhi suatu penawaran. Nah, misalkan kita contohkan pada musim hujan nih, otomatis produsen bergerak cepat akan memproduksi barang-barang seperti jas hujan, sepatu boot, kemudian ada yang payung. Nah, di situ karena mereka memprediksi untuk harganya akan naik, sehingga penawaran juga akan ditawarkan lebih banyak. Nah, kemudian faktor lain yang mempengaruhi ada pajak dan subsidi. Nah, di sini ada campur tangan pemerintah ya. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan pajak dan subsidi akan mempengaruhi penawaran. Contohnya, apabila pajak suatu barang dinaikkan, maka permintaan akan cenderung menurun sehingga mempengaruhi penawaran. Bisa diterima? Di sini ingat, harga dasar kemudian ditambah dengan pajak, otomatis akan menaikkan harga jual. Tetapi akan terjadi penurunan permintaan, tapi penawarannya juga akan naik gitu. Kemudian selanjutnya ketika suatu barang mendapat subsidi dari pemerintah, maka harga barang tersebut akan turun dan mempengaruhi tingkat permintaan. Nah, di sini dengan ada subsidi otomatis akan mempengaruhi harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi di sini tadi disampaikan dapat mempengaruhi harga penawaran atau penawaran produk. Nah, itu faktor yang mempengaruhi penawaran. Selanjutnya kita lanjut ke fungsi penawaran. Nah, di sini sama ya, untuk rumus mencari fungsi penawaran itu sama dengan fungsi permintaan. Nah, di sini Q2 dikurangi Q1 dan kurva slope-nya itu positif ya di sini. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Nah, di sini dari informasi tersebut, Ibu Sukma adalah seorang pedagang jus buah di pasar. Pada saat pasar ramai, nah, jusnya itu dijual dengan harga 6.000 dan ditawarkan 20 unit. Jika Ibu Sukma menjual dengan harga 8.000 per unit, jumlah penawaran jadi 40 gelas. Nah, tentukan fungsi penawarannya. Dari soal tersebut kita bisa diketahuinya. Nah, di sini ada P1-nya 6.000, P2-nya 8.000 dengan kuantitinya Q1 20 dan berubah menjadi 40. Yang ditanyakan adalah fungsi penawaran. Nah, di sini rumusnya yang tadi kita masukkan. Kemudian kita masukkan untuk nominalnya ke dalam rumus, kemudian kita hitung. Kemudian di sini silakan dikalikan silang ya. Perhatikan juga untuk tanda-tandanya. Nah, kemudian setelah dikalikan, kemudian dikelompokkan. Misalkan kita gunakan P-nya saja. Dan di sini kita lihat ya, untuk ininya, perhitungannya. Dan di sini setelah dihitung, dia dapatkan PS-nya, sampelnya ada 100Q plus 4.000. Nah, itu contoh dari fungsi penawaran. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai harga dan terbentuknya pasar. Nah, untuk pembahasan ini akan kita bahas pada video selanjutnya nanti setelah permintaan penawaran, lanjut ke harga dan terbentuknya pasar. Jadi apabila ada pertanyaan mengenai penawaran, silakan tulis saja di kolom komentar, ataupun kita bisa langsung diskusikan. Nah, silakan dipelajari dan dilihat untuk apabila ada pertanyaan, bisa di kolom komentar ya. Sekian untuk video pembahasan mengenai permintaan dan penawaran. Lanjut kembali nanti pada video harga dan terbentuknya pasar. Sekian, terima kasih dan selamat pagi dan selamat beraktivitas.